Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi bersama saya dengan Kak Desi di Ruang Belajar. Ada yang tahu gak nih? Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa saja sih dampak dari bencana terhadap kehidupan yang ada di bumi. Seperti yang kalian tahu, Indonesia itu terletak di antara lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Hal tersebut membuat letak Indonesia seringkali terjadi bencana alam. Nah, untuk lanjutnya kita akan bahas ya. Bagi manusia, bencana alam dapat menjadi ancaman karena dampaknya dapat membahayakan keberlangsungan hidup. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bencana alam, akan tetapi makhluk hidup lain juga akan merasakan dampak dari bencana alam tersebut. Bencana alam dapat mengakibatkan kerusakan, mulai dari kerusakan infrastruktur yang sudah dibangun oleh manusia, mengganggu aktivitas manusia, dan yang paling penting adalah masalah lingkungan pasca kejadian. Alam dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, dan tanah longsor dengan adanya kerusakan besar, korban jiwa, dan kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat bencana ini. Bencana sangat mempengaruhi aktivitas dan kehidupan sehari-hari manusia berupa dampak positif dan negatif. Nah, di sini kita akan membahas dampak positif dan negatif dari bencana-bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Bencana alam yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi ketika lempeng-lempeng bertabrakan, patahan aktif, runtuhnya bebatuan, atau aktivitas gunung berapi yang menimbulkan getaran atau guncangan pada bumi. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi. Salah satunya yaitu gempa bumi yang pernah terjadi di wilayah Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2006 yang menyebabkan memakan korban sekitar 6.234 orang. Gempa ini juga tercatat sebagai gempa yang terparah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kedalaman gempa tersebut dan skala gempa tersebut tinggi. Lalu dampak dari gempa tersebut yaitu jaringan transportasi dan komunikasi terganggu, serta banyak bangunan dan fasilitas umum menjadi rusak. Munculnya rekahan, patahan, dan luncuran tanah yang dapat terjadi bersamaan dengan gempa. Lalu air bawah tanah dapat mengalami perubahan disebabkan oleh sesar atau guncangan. Lalu ada dampak positif dari bencana gempa bumi. Yang pertama yaitu dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di bawah tanah. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang struktur bumi. Lalu yang ketiga, dapat memberikan informasi tentang struktur internal bumi. Lalu bencana alam yang kedua adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang dipicu gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi, atau tanah longsor di dasar laut. Peristiwa tsunami yang pernah menggemparkan
negara Indonesia adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Tsunami Aceh merupakan salah satu bencana alam terbesar di Indonesia. Bahkan bencana alam ini telah memakan korban hingga ratusan jiwa. Dan juga bangunan-bangunan yang terkena tsunami ini rusak total. Lalu dampak negatif dari bencana tsunami ini diantaranya yang pertama, tsunami merusak apa saja yang dilaluinya, seperti sarana prasarana, tumbuh-tumbuhan, bahkan bangunan-bangunan yang telah dibangun. Tsunami juga menyebabkan gagal panen, menimbulkan genangan air, dan juga pencemaran air asin pada tanah maupun air bersih. Bencana alam yang ketiga adalah erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi yaitu keluarnya lava, gas panas, dan material vulkanik lainnya merupakan ciri khas terjadinya letusan gunung berapi. Di Indonesia banyak sekali gunung berapi. Oleh karena itu sudah banyak sekali fenomena erupsi gunung berapi yang pernah terjadi. Salah satunya yaitu pernah terjadi di Gunung Merapi pada tahun 2010. Erupsi tersebut merupakan letusan yang terbesar dibandingkan dengan letusan sebelumnya. Peristiwa tersebut menyebabkan 386 orang meninggal dunia, termasuk di dalamnya juru kunci Gunung Merapi yang terkenal yaitu Mbah Hujan. Erupsi Gunung Merapi berdampak pada berbagai sektor, yakni sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lalu lintas, sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas umum di sekitar Gunung Merapi. Bahkan, hujan kerikil dan pasir dapat mencapai kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga wilayah Purwokerto dan Cilacap. Bahkan pada siang harinya debu vulkanik telah mencapai sejumlah wilayah di Jawa Barat. Lalu dampak negatif dari bencana erupsi gunung berapi diantaranya tercemarnya udara dari abu vulkanik, lumpuhnya berbagai kegiatan atau aktivitas manusia, rusaknya ekosistem, dan hancurnya berbagai tanaman. Material letusan gunung berapi juga berpotensi menyebabkan penyakit seperti gangguan pernapasan. Dari dampak negatif tersebut pastinya ada dampak positif yang dapat diambil dari bencana erupsi gunung berapi. Yang pertama, tanah menjadi subur dikarenakan telah dilalui oleh abu vulkanik. Yang kedua, tercipta mata pencaharian baru, yaitu penambang pasir dan bebatuan. Yang ketiga, terdapat geyser atau sumber mata air panas yang baik untuk kesehatan kulit. Bencana alam selanjutnya yaitu banjir. Banjir dapat terjadi karena pendangkalan sungai atau jebolnya bendungan. Di sini kakak mengambil fenomena banjir yang ada di Semarang. Kota Semarang juga terkenal oleh banyaknya peristiwa banjir. Bahkan banjir sudah dianggap tamu tahunan yang kerap datang bagi warga Semarang. Sudah tercatat lebih dari 30 titik di kota Semarang mengalami banjir pada awal tahun 2023. Misalnya, di wilayah Gunung Sari, banjir pada tahun 2023 merupakan banjir yang terparah. Hal ini pasalnya kali ini ketinggian air sampai mencapai pinggul orang dewasa atau sekitar 1 meter. Terdapat 68 kartu keluarga atau 200 warga lebih yang semuanya terdampak banjir. Lalu dampak negatif dari bencana banjir sendiri yaitu yang pertama, kerusakan jalan raya, bangunan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya. Yang kedua,
Dapat terjadi masalah kesehatan atau wabah penyakit akibat air kotor dan kesulitan ketersediaan air bersih. Yang ketiga, bidang pertanian dapat mengalami kerugian atau gagal panen. Dan banjir dapat mengganggu kegiatan aktivitas ekonomi dan sosial manusia. Dari dampak negatif tersebut, ada dampak positif dari bencana banjir sendiri. Yang pertama, terdapat lapangan kerja baru pada bidang transportasi. Banyak orang yang membutuhkan sarana transportasi air sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menciptakan sarana transportasi air. Lalu yang kedua, mempermudah sosialisasi terkait penghijauan dan kepedulian lingkungan. Bencana selanjutnya yaitu kekeringan. Ketersediaan air yang rendah untuk kehidupan pertanian dan kegiatan perekonomian akibat kekeringan. Dampak negatif dari bencana kekeringan sendiri diantaranya yang pertama yaitu banyak tanaman mati, yang kedua polusi udara meningkat, lalu sumber air bersih berkurang, lahan pertanian tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam, dan juga akibat kekeringan akan mengakibatkan gagal panen dikarenakan banyaknya tanaman yang mati. Lalu dari dampak negatif tersebut ada juga dampak positif akibat bencana kekeringan. Yang pertama yaitu kekeringan dapat mempercepat proses panen garam. Yang kedua, jalur transportasi laut akan jarang menemui kendala. Dan yang terakhir, terdapat potensi energi matahari sebagai pembangkit listrik. Lalu bencana selanjutnya yaitu tanah longsor, di mana peristiwa geologi yang terjadi ketika massa tanah atau batuan bergerak menuruni atau keluar lereng. Sebagai contoh bahwa Kota Semarang termasuk daerah yang sering terjadi bencana tanah longsor. Adanya bencana ini juga terjadi karena beberapa hal, diantaranya banyaknya pembangunan hotel-hotel yang berada di daerah perbukitan, sehingga hal ini menjadikan tanah yang biasanya disokong oleh pohon sudah tidak ada lagi. Contohnya terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Pati yang terjadi pada tahun 2023. Bencana tanah longsor tersebut terjadi akibat hujan deras yang terus-menerus mengguyur, sehingga tidak dapat menampung air, mengakibatkan tanggul yang dibuat tidak mampu menahan debit air. Dampak negatif dari bencana longsor sendiri diantaranya yang pertama, sanitasi lingkungan menjadi buruk, harga jual tanah menurun, infrastruktur di lokasi tanah longsor juga rusak, dan jalur transportasi terputus. Ada juga dampak positif dari bencana tanah longsor, yaitu kondisi tanah akan kembali menjadi gembur, masyarakat sadar pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan melestarikan hutan, dan munculnya motivasi atau penelitian oleh ahli geologi dan masyarakat tentang penyebab dan pencegahan tanah longsor. Bencana yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia. Dampak negatif dari kebakaran hutan yaitu diantaranya rusaknya ekosistem hutan, musnahnya flora fauna, lalu berdampak juga pada pemanasan global dan perubahan iklim. Dan juga kebakaran hutan asapnya yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Terdapat juga dampak positif dari kebakaran hutan, yaitu pasca kebakaran akan berdampak pada suburnya tanah, dan juga dapat membersihkan fondasi tanah dari tanaman pengganggu. Dari materi yang sudah tadi kakak sampaikan dari awal sampai akhir, mulai dari dampak positif dan dampak negatif dari bencana-bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia,
Diharapkan teman-teman dapat lebih memahami apa saja dampak negatif dan dampak positif dari bencana-bencana yang pernah terjadi. Mungkin itu saja dari kakak pembelajaran materi pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah diajarkan dapat menambah ilmu kalian dan kalian juga bisa lebih memahami dampak-dampak bencana alam terhadap kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pas di hati teman-teman. Kakak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya teman-teman.